Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pagi ini kita kembali untuk belajar, yaitu khususnya belajar matematika. Marilah kita pagi ini anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, sehingga untuk pagi ini juga tidak ada yang absen dan bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, marilah kita lanjutkan materi yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang volume bangun ruang. Nah, itu karena bangun ruang banyak sekali, maka pembahasannya masih banyak ya untuk bangun ruang. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu khususnya adalah kubus. Kubus juga termasuk bangun ruang. Nah, itu ya. Untuk menentukan volume kubus, rumus yang ditentukan adalah sebagai turunan daripada balok. Bahwa balok itu volumenya panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan kubus mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran sama. Maka tinggal di sana menentukan volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, ini ya, volumenya adalah sisi pangkat 3. Contohnya anak-anakku, nah ini adalah kubus dengan panjang sisi 4 cm, semuanya karena ukurannya sama, maka tinggal kita menentukan volumenya dari gambar ini, maka didapatkan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kubik. Ya, itu ya. Itu untuk menentukan volume kubus. Nah, contoh yang lain misalnya sebuah kubus panjang rusuknya 7 cm, berapa cm kubik volumenya. Nah, ini ya. Nah, di sana tinggal menentukan bahwa volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. 7 kali 7 kali 7 ada 343. Hingga jadi volumenya adalah 343 cm kubik. Tidak sulit kan anak-anak untuk menentukan itu. Volume diukur dengan satuan kubik atau pangkat 3. Di dalam satuan itu kan anak-anak kadang tertuliskan pangkat 3. Nah, itu berarti satuannya kubik ya. Nah, contoh dengan satuan pangkat 3 itu bisa digunakan untuk menentukan bilangan berpangkat 3. Contoh bilangan pangkat 3. Nah, ini 1 pangkat 3 hasilnya 1 kali 1 kali 1 itu tetap 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Jadi tinggal kita kalikan dengan bilangan sama atau perkalian dengan bilangan sama sebanyak 3 kali. Berikutnya juga contoh. Nah, ini ada 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 7 pangkat 3, 9 pangkat 3, 729. Sedangkan 10 pangkat 3 adalah 1000. Jadi di situ namanya bilangan pangkat 3 perkalian bilangan sama sebanyak 3 kali, atau karena pangkatnya 3. Kalau persegi berarti 2 kali itu ya. Nah, volume dapat digunakan satuan lain, misalnya milimeter, liter, mililiter, liter, kiloliter. Nah, untuk satuan obat biasanya menggunakan mililiter ataupun juga sentimeter kubik atau cc ya. Minum sekian cc ya, ukurannya sekian cc, itu sama dengan mililiter ya. Contohnya ini ya, 1 meter sama dengan 10 desi,
1 meter kubik berapa desimeter kubik. Nah, berarti di situ ada 10 kali 10 kali 10. Jadi ada 1000 desimeter kubik. Begitu juga 1 desi sama dengan 10 cm. Kalau 1 desimeter kubik berapa senti? Nah, itu ya, tetap 10 kali 10 kali 10. Nah, di situ 1000 cm kubik sama dengan 1 liter, atau liter sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau ada hitungan desimeter kubik ya 1 liter. Nah, berikutnya 1 cm kubik atau 1 cc ya 1 mililiter. Jadi 1 cc 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter ya. Jadi ini persamaan-persamaan yang harus diingat juga untuk anak-anakku semuanya. Kemudian kita lanjutkan tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, kalau tadi sudah bilangan pangkat 3 sudah, sekarang penarikan akar pangkat 3. Nah, ini contohnya bilangan 7 pangkat 3, bahwa ada 7 bilangan prima, 3 bilangan prima dengan bilangan sama. 7 kali 7 kali 7. Nah, sehingga di sana ditentukan bahwa untuk menarik akar pangkat 3 dari 343. Nah, bahwa di sana bisa, karena 343 itu sama dengan 7 pangkat 3, boleh seperti itu ya. Nah, di situ 7 kali 7 kali 7 sama dengan akarnya 7. Jadi 343 itu akar pangkat 3-nya adalah akarnya itu 7. Nah, unsur terkecil adalah atau dari 7 itu. Contohnya dari menarik akar pangkat 3 itu bisa dilakukan dengan menggunakan faktorisasi prima, dengan menggunakan bilangan prima. Nah, itu 7 kan bilangan prima ya. Kemudian caranya dengan menggunakan faktorisasi prima boleh menggunakan tabel. Nah ini contohnya. 343 dibagi 7 ada 49. 49 bagi 7 ada 7. 7 bagi 7 1. Sehingga 7-nya berulang 3 kali. 7 7 7. Nah, ini 1 2 3. Nah, itu ya. Nah, akhirnya faktor prima yang muncul 3 kali itu adalah angka 7. Jadi akar pangkat 3 dari 349 adalah 7. Contoh yang lain 2744. Di sana kalau kita lihat perkaliannya dengan menggunakan prima, yaitu 2 kali 2 kali 2, 7 kali 7 kali 7. Di situ adalah 2-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Nah, karena yang sama itu 2, faktor primanya itu 2 dan 7, maka 2 dikali 7 ada 14. Jadi faktor prima yang muncul 3 kali itu adalah 2 dan 7, maka itu dikalikan, akhirnya ada 14. Nah, bisa juga dicari dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu 2744 dibagi 2. Hasilnya ada 1000 berapa ini? 1372, kemudian dibagi 2. Dibagi 2 lagi ya. Terus karena di situ dicari pembagian prima yang lain tidak ada, maka harusnya bisanya 7. 343 dibagi 7 ada 49 dibagi 7. Nah, ini adalah cara menarik akar dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, untuk menentukan itu bisa menggunakan tabel atau cara yang lain, tidak hanya ini. Kalau anak-anakku bisa sayangnya monggo, tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Dikembangkan sendiri juga boleh ya. Nah,
untuk memahami itu mari kita latihan soal, latihan untuk mencermati ini biar anak-anakku bisa semua. Ya. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, Tuhan memberkati.